orang yang kita kagumin, Pak Prof Dailami, ya kan, udah memberikan satu gambaran bahwa anak yatim itu juga nggak selamanya dia menjadi seorang yang lemah, tapi anak yatim juga punya hak untuk menjadi maju, kan gitu. Habis asal berarti. Ya. Jadi kalau rumah banyak pengajian, iya, saja deh. Kecuali yang mau kita herbal ya. Lu kan berjaya kan nih, malah. Umrah ya. Dia mengenal suaminya adil, bukan di sini, bukan di sini. Kebetulan siapa yang mengambil di satu sisi saja alhamdulillah. Ketika suami, ini yang saya tanam paradigma. Ketika mama mengambil suami, Allah tunggu. Yang lebih jelasnya lagi kalau kita bicara tentang anak yatim, tentunya impactnya ke kita kayak gimana ya. Kalau menurut gue pakai kita ya bersyukur aja menjadi anak yatim, karena kalau udah menjadi anak yatim itu mungkin kalau gua nggak yatim mungkin gua nggak akan mau lebih maju lagi. Biasa kalau anak-anak yatim itu punya mimpi-mimpi, mungkin kayak begitu. Perbedaan sama orang yang masih punya orang tua, gitu aja. Bang Bopak ini sahabat saya yang memang saya kagumi. Walaupun beliau seorang selebriti, tapi kepedulian kepada anak-anak yatim itu tinggi. Ya, di setiap acara kita di pesantren selalu hadir. Kepedulian teman-teman, khususnya Bang Bopak dan teman-teman tuh dengan anak-anak yatim itu sangat terasa. Kan mereka ini anak-anak yang memang kehilangan kedua orang tuanya. Ya, banyak hal dari sisi kehidupan mereka itu ada yang hilang. Ini bisa diisi dengan dihibur oleh teman-teman dari komedian ini seperti Bang Bopak ini. Justru teman-teman anak-anak tuh jadi gembira sekarang, jadi semangat dan diberikan motivasi. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, tapi dikasih motivasi dengan dirinya sendiri. Seperti kayak Bang Bopak nih, orang perjalanan hidup ini ceritain kepada anak-anak. Jadi bagaimana beliau ini bisa survive sampai suksesnya sekarang itu. Jadi itu menjadi pelajaran. Saya nggak sengaja juga ketemu Bang Bopak gitu. Di satu sisi dalam satu acara Bang Bopak ini ketemu dengan sahabat saya yang udah lama, Nabil, Bang Ibeng. Terus akhirnya kita berkenalan, terus kita diskusi nyambung gitu. Sebab yang kita ini kan hati ke hatinya nyambung gitu, karena kita masing-masing saling terbuka, saling bisa menerima dan memberikan salah satu. Saya juga perlu banyak masukan dari Bang Bopak. Dari kehidupan dia ini ya, yang paru-parunya udah satu tuh, kita yang masih lengkap ini merasa bersyukur. Cerita dia juga, cerita mistisnya juga banyak. Saya dapat pengalaman juga dari Bang Bopak itu, pernah mati suri kan dia. Jadi selama beberapa hari dia mati suri, terus diceritain ke kita, waduh, suatu alam lain yang memang saya lihat ini pelajaran juga nih. Saya sebagai seorang akademisi, ya setiap hari di universitas dan juga ngasih anak-anak yatim, merasa ada sesuatu yang bisa kita berbagi, saling berbagi antara Bang Bopaknya. Ini insya Allah kita sama teman-teman kalau diundang terus sama Pak Profesor Bangdai, kita manggil Bangdai, ya kita siap lah kalau buat anak-anak yatim kegiatan. Dan memang nanti target kita kan sama teman-teman, kita selalu berhubungan dengan anak-anak yatim ya, ya. Ada kegiatan-kegiatan itu kita akan selalu ada. Terima kasih buat pemirsa Selebrita Pagi sudah mengikuti kegiatan Bopak bersama Bang Dai, Profesor Dailami, pemimpin yayasan dari Universitas Islam Asabiyah. Ini adalah persahabatan yang benar-benar lahir dari hati kita. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi berhubungan. Begitu juga Bang Dai, bagaimana dengan pemirsa Selebrita Pagi, pesan-pesannya? Ya, ikuti terus Selebrita Pagi karena memang banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Bukan hanya menarik tapi bermanfaat buat kita semua. Oke, dadah. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Dai ya. Jangan lupa Bang Dai Channel.